Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Dasarputri dari Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan tentang teori akuntansi, persamaan akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Teori akuntansi yaitu bentuk pengertian yang digunakan untuk menentukan spekulasi, metodologi, dan bentuk kerangka kerja, serta mempelajari bentuk laporan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana bentuk prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Dalam praktiknya, pengertian teori akuntansi ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni sains dan teknologi. Berikut dengan penjelasannya. Yang pertama ada sains. Jika kajian ilmu akuntansi dipandang dari kacamata sains, maka akuntansi bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau bukti validasi dari suatu hasil untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat. Teori ini berkepentingan untuk memberikan pernyataan dan penjelasan umum yang bermula dari hipotesis dalam penjelasan akuntansi. Yang kedua, ada teknologi. Jika akuntansi dipandang dari kacamata teknologi, yaitu teknologi berupa perangkat lunak yang dipelajari untuk mengembangkan laporan dan aktivitas akuntansi agar bisa mencapai tinjauan sosial tertentu. Jadi, akuntansi juga merupakan suatu pengetahuan tentang rekayasa informasi untuk membuat pengendalian keuangan. Di sini ada jenis-jenis teori akuntansi. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama, teori positif dan teori normatif akuntansi. Saya akan menjelaskan dulu tentang teori positif akuntansi. Jadi, teori positif akuntansi itu berusaha mencatat hal-hal baik dan tepat untuk menghasilkan keuntungan dan kebaikan semaksimal. Yang kedua itu ada teori normatif akuntansi dengan tujuan yang harus dicapai atas kehadiran dan pembentukannya. Dalam tataran semiotika yang menggunakan atau mengkaji teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistik, teori akuntansi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada teori sintaktik. Teori sintaktik ini merupakan teori yang membahas tentang pelaporan keuangan dan memberi penalaran tentang mengapa data atau informasi bisa disajikan dengan cara tersebut. Yang kedua itu ada teori semantik. Teori semantik ini menjelaskan tentang perhatian pada masalah-masalah atau tanda atau simbol yang digunakan sebagai bentuk pengukuran dan penyajian kegiatan operasi. Yang ketiga ada teori pragmatik, yaitu teori tentang pengaruh informasi terhadap perubahan dalam penggunaan laporan keuangan secara tepat. Akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitasnya sehingga digunakan dan diterapkan sebaik mungkin. Adapun tujuan teori akuntansi yang pertama itu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansinya. Yang kedua, hasil akuntansi bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan menyeluruh. Yang ketiga, teori akuntansi dapat memecahkan masalah secara lebih tepat. Yang keempat, teori akuntansi dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Yang kelima, teori akuntansi bisa membantu mengidentifikasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena yang terjadi di dalam bidang akuntansi. Mengapa sih kita harus memahami dan mempelajari teori akuntansi?
Teori akuntansi adalah sebuah teori yang berkaitan dengan ilmu yang dipakai dalam praktik bisnis. Sehingga kita memasuki dunia bisnis, kita sudah mempunyai bekal dalam menjalankan dan dengan mempelajari teori akuntansi. Teori akuntansi ini bermanfaat sekali sebagai alat meramal apa yang akan diharapkan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempelajari teori akuntansi ini, kita mengetahui sejarah akuntansi, struktur akuntansi, proses akuntansi, standar akuntansi, perumusan akuntansi, sampai elemen dan cara penyusunan laporan keuangan yang merupakan output dari akuntansi. Teori akuntansi merupakan pegangan, pedoman, bahkan kerangka rujukan bagi siapapun yang berkaitan dengan dunia bisnis ataupun dunia akuntansi dalam menyelesaikan masalah akuntansi. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar dan apa perannya dalam perekayasaan dan penyusunan standar akuntansi? Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan, dan berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Konsep dasar akuntansi berpenting sebagai salah satu dasar atau pertimbangan dalam perekayasaan dan penyusunan prinsip dan standar akuntansi. Karakteristiknya, yang pertama itu ada aliran keluar atau penurunan aset, outflow of asset, gross decreases in asset, decreases in economic benefit, using of asset, ada consumption of asset, use of economy service, expired cost, dan applicable cost to current period. Yang kedua, ada akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus. Ada ongoing major operation, ada profit direction activities for the purpose of generating revenue, creation of revenue, earning activities. Jelaskan kriteria pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan yaitu pendapatan baru dapat diakui setelah sesuatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. Jelaskan persamaan akuntansi, yaitu perhitungan yang nantinya bisa memproyeksi kekayaan, hutang, serta modal yang perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yaitu adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasuk dengan pengeluaran atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan antara kedua bagian tersebut harus dianalisis lebih dulu dalam persamaan akuntansi. Namun, akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Apa aja sih manfaat-manfaat dasar akuntansi? Ini ada 3. Yang pertama, sebagai sumber catatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar saldo yang akan masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Ketiga, sebagai alat koreksi ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun sisi kredit. Rumus persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, ada juga harta sama dengan atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Komponen-komponen persamaan dasar akuntansi. Ada aset.
yaitu sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya yang di masa depan. Contohnya seperti pembangunan gedung, kendaraan, tanah, uang kas, yang tunai maupun cek koran. Aset dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aset lancar, aset tetap. Aset lancar itu termasuk ke dalam harta lancar, adalah kekayaan yang berupa kas, piutang, wesel, perlengkapan, surat berharga, serta transaksi yang telah dibayar di muka. Yang kedua itu ada aset tetap. Dan mobil dinas atau alat produksi yang dimiliki perusahaan akan menjadi rusak atau usang setelah digunakan selama beberapa tahun, sehingga aset berupa mobil ini sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis lagi untuk perusahaan. Tiga tuh ada aset tidak berwujud, contohnya itu adalah hak cipta dan paten. Kewajiban atau liabilitas yaitu sejumlah dana yang perusahaan pinjami dari pihak kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang disepakati. Contohnya, utang jangka pendek yaitu utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Ada utang jangka panjang yaitu utang obligasi. Ada ekuitas bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa akun ekuitas umum. Yang pertama ada modal pemilik, yang kedua ada penarikan pemilik atau prive, yang ketiga adalah laba ditahan, yang keempat saham biasa, dan kelima adalah modal disetor. Contoh soalnya, Rus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat-alat musik. Setelah menabung uang selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya. Dia membentuk Guitars Inc. dan menginvestasikan dana sebesar 100 juta kepada perusahaan barunya. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan meningkatkan ekuitas dengan jumlah yang sama. Jadi dia masuk ke ada aset, kewajiban, sama ekuitas. Asetnya itu masuk ke kasnya dengan jumlah 100 juta, kewajibannya tidak ada, ekuitasnya masuk ke pemodal milik dengan jumlah 100 juta. Setelah pembentukan perusahaan, Guitar Inc. perlu membeli beberapa persediaan gitar yang kemudian akan dijual kembali dengan total 80 juta. Dalam hal ini, Guitar Inc. menggunakan uang tunai untuk membeli aset berupa persediaan, sehingga akun kas menurun dan akun persediaan meningkat. Ada aset, kewajiban, ekuitas. Asetnya itu masuk ke kas, kasnya 20 juta, kewajibannya masuk jadi 80 juta, dan tetap modal pemiliknya 100 juta. Setelah 6 bulan, Guitar Inc. berkembang pesat dan perlu mencari tempat bisnis baru. Gus memutuskan bahwa hal itu paling masuk akal untuk Guitar Inc.-nya untuk membeli sebuah gedung. Karena Guitar Inc. tidak memiliki uang tunai 500 juta untuk membayar gedung, perusahaan harus mengambil pinjaman. Guitar Inc. membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 juta tunai dan meminjam kepada bank sisanya 490 juta. Transaksi bisnis ini menurunkan kas sebesar 10 juta dan meningkatkan aset berupa gedung 500 juta dan meningkatkan kewajiban dengan pinjaman bank 490 juta. Asetnya itu masuk ke kasnya 10 juta, persediaannya 80 juta, dan gedung 500 juta. Kewajibannya itu pinjaman pada bank 490 juta, ekuitasnya itu modal pemilik 100 juta. Di sini ada rumus persamaan akuntansi lainnya. Rumus pendapatan bersih yaitu pendapatan dikurang biaya. Ada rumus rasio kas, itu kas atau kewajiban kas dibagi kewajiban. Ada rumus break even point atau BEP, yaitu
Biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas itu total kewajiban dibagi sama total ekuitas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.